Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi geometri. Transformasi geometri adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada geometri, meliputi perubahan pada bentuk, perubahan pada posisi, ataupun nanti perubahan pada ukuran. Ya, jadi jenis-jenis transformasi geometri itu ada 4 macam. Yang pertama itu adalah translasi, disebut juga dengan pergeseran, kemudian refleksi atau pencerminan, rotasi itu adalah perputaran, dan dilatasi itu adalah perkalian. Nah, jadi nanti dari keempat jenis transformasi geometri ini, ya, dia nanti bisa berubah berupa titik, nanti perubahan berupa titik, perubahan nanti bisa juga kurva atau garis, dan komposisi atau nanti gabungan. Nah, ini saya akan menjelaskan satu-satu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi ini pada videonya masing-masing, ya. Jadi nanti pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang translasi atau pergeseran terlebih dahulu. Bahasan yang pertama itu tentang translasi atau pergeseran. Sebelum saya menjelaskan tentang translasi atau pergeseran secara matematik, perhatikan dulu garis bilangan ini agar kalian memahami konsep awal tentang translasi atau pergeseran. Jika nanti diberikan misal diberikan titik A itu berada di sini 2,2, ya. Perhatikan ini, misalnya di sini titik A itu berada di 2,2. Nah, kemudian titik A ini digeser 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Maka kalau dia digeser 2 satuan ke kanan, dari 2 ini dia bergeser 2 angka. Ya, berarti 1, 2. 4 ya berarti. Kemudian dan 4 satuan ke atas, maka naik dia 4 satuan ke atas dari 2, berarti 1, 2, 3, 4. Di sini dia. Nah, seperti ini. Maka yang terjadi, koordinat hasil pergeserannya, jadi kita lambangkan dengan A aksen. Ini adalah hasil dari pergeserannya 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas menjadi sumbu X-nya 4 dan sumbu Y-nya menjadi 6. Ya, jadi pergeserannya aksennya sama dengan 4,6. Jadi seperti itu konsep awal dalam mengerjakan translasi atau pergeseran ini. Ya, jadi secara matematik bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. A dalam kurung X, Y. A itu adalah koordinat awal sebelum ditranslasi. Kemudian kita translasikan translasi AB, ya, translasi AB. A itu adalah pergeseran secara horizontal, ya. Perhatikan A kecil ini adalah pergeseran secara horizontal. Maka nanti dia kalau horizontal bisa dia ke kanan dan ke kiri. Ya, ke kanan untuk bernilai positif, ke kiri nanti untuk bernilai negatif. Kemudian yang B ini adalah pergeseran secara vertikal. Ya, bisa nanti dia ke atas atau nanti bisa jadi dia ke bawah. Ya, jadi diingat yang B ini adalah pergeseran secara vertikal, maka dia bisa uh, berjalan ke atas itu untuk bernilai positif, kemudian ke bawah itu untuk nilai negatif. Nah, kemudian hasilnya ini inilah yang dinamakan dengan pergeserannya, hasil koordinat hasilnya. Berarti kita lambangkan dengan A aksen, maka hasilnya ini adalah X aksen, Y aksen. Jadi ini adalah pergeseran koordinat setelah ditranslasikan. Ya, maka ini tadi menjadi A koordinat awalnya tadi adalah 2,2. Kemudian kita translasikan A
digeser 2 satuan ke kanan, berarti A-nya 2 dan 4 satuan ke atas ya. Jadi diingat A tadi adalah untuk horizontal ke kanan atau ke kiri, dan B itu adalah vertikal untuk ke atas dan ke bawah. Maka B-nya sama dengan 4. Maka hasilnya ini menjadi ya digeser ke kanan 2, berarti hasilnya di sini 4, kemudian 4, di sini hasilnya adalah 4,6. Nah, jadi seperti ini. Kemudian lagi kalau kita kasih contoh selanjutnya, misal B, koordinat titik B itu adalah 4,8 ya, 4,8, kemudian ditranslasikan oleh 2 min 6 ya. Jadi ini artinya 2 ke kanan dan 6 ke bawah ya, 2 ke kanan dan 6 ke bawah. Jadi kalau ada soal seperti ini, maka kalian buat kalau ke bawah maka tandanya adalah negatif. Maka ini ya hasilnya, hasil transformasinya, hasil translasinya menjadi 6,2 seperti itu ya. Boleh kita lihat di sini. Perhatikan di koordinat ini ya. B-nya 4,8, berarti X-nya disumbu sini 4, kemudian B-nya di 8. Ini ya, kita hapus dulu yang ini. Nih. B di 4, di sini B4, kemudian Y-nya di 8, berarti di sini ya. Kita tarik garis 4,8. Koordinat awal di 4,8. Nah, kemudian ditranslasikan 2 ke kanan ya. 2 ke kanan berarti dia berjalan dulu di sini 2 ke kanan, 1 2, maka dia di 6 ya. Kemudian 6 ke bawah berarti dari sini tadi 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi dia dari sini berjalan 2 ke kanan dan 6 ke bawah ya. Maka hasil yang kita peroleh dia di sini. Pergeserannya menjadi 6,2 seperti itu ya. Nah, ini cara mudahnya dalam mengerjakan translasi ini jadi seperti ini ya. Jadi tadi jika A, X, Y ditranslasikan A, B, maka hasilnya atau pergeserannya menjadi X aksen, Y aksen ya. Jadi ini nanti bisa kita tulis menjadi seperti ini dalam bentuk matriks seperti ini. Maka X aksen Y aksennya sama dengan X Y ditambah dengan ini tadi hasil translasinya ya. Jadi seperti ini. Maka perhatikan dulu contoh yang ini. Contoh pertama ini adalah translasi pada titik ya. Contoh yang pertama dan kedua ini adalah contoh untuk translasi pada titik. Tentukan bayangan titik min 2,3 ya. Berarti ini koordinat awalnya di 2,3. Jika digeser 2020 satuan ke kanan dan 2021 satuan ke bawah. Nah, kebayangkan kalau kita mau buat dengan menggunakan garis bilangan tadi, panjang sekali ini untuk menyampai 2020 dan 2021. Maka ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus yang ini tadi ya. Perhatikan, jawab ya. Jadi kalian buat dulu di sini translasinya kita buat dulu, digeser ya. Kalau ada kalimat digeser maka ini adalah translasinya. Digeser 2020 satuan ke kanan, perhatikan ke kanan, maka dia ini adalah yang di atas ya, 2020, dan 2021 satuan ke bawah, berarti ini yang B itu 2021 satuan ke bawah. Ingat berarti dia negatif 2021
1. Nih jadi translasinya seperti ini. Ya, maka kita bisa buat menjadi X aksen Y aksen sama dengan XY itu adalah ini koordinat awalnya, berarti koordinat awalnya kita di titik negatif 2 dan 3 ditambah dengan AB ini adalah translasi yang kita peroleh ini jadi 2020 ini ya, dan negatif 2021. Nah, ini bisa langsung kita kerjakan, maka dia menjadi sama dengan negatif 2 ditambah 2020, kita jumlahkan seperti biasa saja, maka ini hasilnya adalah 2000 negatif 2 2018, dan ini 3 ditambah negatif 2021 ini menjadi negatif 2018 ya, maka kita peroleh bayangannya menjadi 2000, X-nya di 2018 dan Y-nya di negatif 2018. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Gini ya. Negatif 2,3. Nih, jadi seperti ini. Oh, ini tadi adalah pergeserannya. Nah, ini jadi 2000 digeser menjadi 2020 ke kanan, berarti di sini kita buat 2020. Dan di sini negatif 2021 ya. Maka hasilnya ini menjadi 2018, negatif 2018. Nah, jadi seperti ini hasil dari translasinya. Kemudian contoh yang kedua ini adalah tentukan bayangan titik B 5, negatif 7 jika ditranslasikan oleh negatif 4, negatif 2. Maka langsung saja kita kerjakan yang ini. Jawab. Aduh. Ini ya. Dia menjadi titik awalnya itu adalah 5, negatif 7. Kemudian kita jumlahkan dengan translasinya negatif 4 dan negatif 2. Maka kita peroleh ini menjadi 1, negatif 7 ditambah negatif 2, negatif 9. Nih, jadi seperti ini, gampang kan? Nah, tinggal kita buat. Maka B ya, ini maaf, B 5, negatif 7 ditranslasikan oleh negatif 4, negatif 2, maka hasilnya menjadi 1, negatif 9 ya. Jadi seperti ini dalam mengerjakan translasi atau pergeseran titik ya. Kemudian contoh ketiga, ini adalah contoh untuk translasi pada garis atau kurva ya. Tentukan bayangan garis 2x ditambah 3y dikurang 6 sama dengan 0 jika ditranslasikan oleh negatif 2 dan 3 ya. Jadi kita jawab, kita selesaikan, jawab, ikuti saja langkah tadi, berarti kita tulis dulu rumus awalnya, kemudian x aksen y aksen ini sama dengan x y ditambah dengan AB. AB itu adalah translasinya kita buat di sini negatif 2 dan 3 ya. Nah, kemudian ini karena dia dalam bentuk garis ya, dalam bentuk garis atau kurva, maka ini kita langsung tambahkan saja ini X tambah Y ya. Kalau dia tadi dalam bentuk titik kan bisa kita ganti dia X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, ini kalau dia dalam garis, maka ini kita biarkan saja dia masih dalam X, Y. Nah, jadi kita lanjutkan lagi, berarti di sini X aksen, Y aksen,
ini sama dengan X plus dikali negatif X negatif 2 dan Y ditambah dengan 3 ya, jadi seperti ini. Maka ini kita peroleh X aksen sama dengan X negatif 2 ya, X dikurang 2. Berarti ini Y aksen kita peroleh menjadi Y ditambah dengan 3. Jadi seperti ini ya. Nah, dari sini untuk mengerjakan garis atau kurva ini, maka kita buat inverse-nya terlebih dahulu ya. Jadi kita pindah ruaskan. Perhatikan ini, X aksen pindahkan negatif 2 ke sebelah sini, berarti negatif berubah menjadi positif 2. Ini kita biarkan sama dengan X. Yang ini pun nanti seperti itu, berarti ini Y aksen negatif 3 sama dengan Y ya, atau kita bisa buat kita balik ya menjadi seperti ini, X sama dengan X aksen ditambah 2. Yang ini bisa kita buat menjadi Y sama dengan Y aksen negatif 3 dikurang 3. Nah, ini kita masukkanlah ke dalam persamaan garis tadi ya. Persamaan kita ini kan tadi 2X ditambah 3Y dikurang dengan 6 sama dengan 0. Perhatikan, kita gantikan X-nya dengan yang kita peroleh tadi, dengan yang ini ya. Kemudian Y-nya kita ganti pun dengan yang ini. Ya, jadi ini menjadi 2, 2-nya tetap, X-nya berubah menjadi X aksen ditambah 2. Kalau sudah masuk ke dalam persamaan garis, maka aksennya kita hilangkan saja. Boleh kita tulis menjadi X plus 2 saja. Ya, ditambah dengan 3, Y-nya kita ubah menjadi Y dikurang dengan 3 ya. Y aksennya tadi kita ubah aja menjadi Y, berarti dia menjadi Y dikurang 3 dikurang dengan 6, hasilnya sama dengan 0. Seperti ini. Nah, kemudian ini sama seperti biasanya, berarti kita kalikan ke dalam dulu. Ini menjadi 2X ditambah dengan ini juga plus 4 ditambah dengan 3Y ya. Kemudian ini dikalikan ke sini, plus kali min, plus kali negatif itu hasilnya negatif. Negatif 3 kali 3 itu 9 dikurang dengan 6, maka hasilnya sama dengan 0. Sampai sini kita susun, berarti 2X ditambah dengan 3Y, 4 negatif 9, 4 dikurang 9 itu hasilnya negatif 5, negatif 5, negatif 6 itu negatif 11. Ya, hasil kita peroleh 2X ditambah 3Y dikurang 11 sama dengan 0. Ya, jadi ini adalah persamaan garis hasil dari pergeseran. Ya, jadi hasilnya kita peroleh adalah 2X ditambah 3Y dikurang 11 sama dengan 0. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.